Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Fedilah dengan NIM 124111009. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik fisik motorik. Teknik fisik motorik yaitu adalah keterampilan atau antara gerakan tubuh dengan fungsi fisik yang biasanya berhubungan dengan olahraga, aktivitas fisik, atau keterampilan motorik kasar dan halus. Secara umum, teknik ini dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu motorik kasar dan halus. Motorik kasar yaitu motorik yang melibatkan gerakan tubuh besar yang memerlukan koordinasi antara otot besar seperti lengan, kaki, dan batang tubuh. Gerakan-gerakan ini lebih besar dan melibatkan koordinasi tubuh secara keseluruhan. Contoh teknik motorik kasar yaitu berjalan, berlari, melompat, menendang bola, mendorong, atau menarik benda berat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang motorik halus. Motorik halus yaitu berhubungan dengan keterampilan yang melibatkan koordinasi otot kecil seperti tangan atau jari. Teknik fisik motorik halus harus lebih detail dan presisi dibandingkan dengan motorik kasar. Contoh teknik motorik halus yaitu menulis, menggambar, memanipulasi benda kecil, misalnya merakit model seperti menggunakan alat tulis atau alat musik, dan mengikat tali sepatu. Baik, di sini saya akan menjelaskan keterkaitan antara teknik fisik motorik dan olahraga. Dalam dunia olahraga, teknik fisik motorik memainkan peran penting dalam keberhasilan atlet. Setiap cabang olahraga memiliki teknik tertentu yang melibatkan motorik kasar dan halus. Contohnya sepak bola yaitu menendang, kita kayak menendang bola gitu, atau mengiring bola dan melompat untuk merebut bola, melibatkan motorik kasar. Bola basket, menebak bola, mengiring bola, dan mengoper bola membutuhkan koordinasi motorik kasar dan halus. Renang, gerakan tangan dan kaki yang efektif melibatkan teknik motorik kasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan teknik fisik motorik. Pengembangan keterampilan motorik ini dapat dilakukan melalui latihan berulang yang membantu memperbaiki koordinasi, kelincahan, kecepatan, dan kekuatan otot pada anak-anak. Perkembangan keterampilan motorik sangat penting dalam fase tumbuh kembang karena dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan berbagai aktivitas fisik di kehidupan sehari-hari. Baik, semakin koordinasi motorik seseorang, semakin efisien mereka dalam melakukan gilirannya meningkatkan performa dan mencegah cedera. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi teknik dalam kegiatan motorik kasar dan motorik halus pada anak usia dini. 1. Faktor fisik.
Kesehatan dan perkembangan fisik. Kesehatan atau kekuatan fisik anak yang sehat dan memiliki tubuh yang kuat akan lebih mudah menguasai keterampilan motorik kasar seperti berlari, melompat, dan menendang bola. Kekuatan otot yang baik membantu keterampilan motorik halus seperti menulis atau menggambar. Yang kedua, tingkat pengembangan fisik. Setiap anak berkembang dengan kecepatan yang berbeda. Beberapa anak mungkin mulai berjalan atau berlari lebih cepat daripada yang lain, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengembangkan keterampilan motorik kasar. Pada motorik halus, keterampilan seperti menggenggam dan memanipulasi benda kecil bisa lebih cepat berkembang pada mereka anak dibandingkan yang lain. Yang kedua, faktor psikologis. Anak termotivasi untuk belajar dan mencoba aktivitas baru, akan lebih mudah menguasai keterampilan motorik. Misalnya anak yang tertarik dengan olahraga atau aktivitas fisik lainnya, cenderung lebih cepat menguasai teknik motorik kasar seperti berlari dan melompat. Yang kedua, kepercayaan diri. Anak merasa percaya diri dalam kemampuannya, akan lebih berani mencoba gerakan baru atau keterampilan yang lebih rumit, baik dalam motorik kasar maupun motorik halus. Sebaliknya, anak yang kurang percaya diri mungkin mereka ragu-ragu dan menghindari aktivitas yang lebih menantang. Contoh kegiatan motorik kasar dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti berjalan dan berlari. Aktivitas ini adalah bagian dari mobilitas sehari-hari. Misalnya, kita berjalan ke tempat kerja, ke kampus, atau berlari untuk olahraga, atau berjalan ke supermarket, yaitu mendaki tangga. Saat kita naik atau turun tangga, tubuh ini membutuhkan keseimbangan dan koordinasi antara otot besar, terutama kaki dan tubuh bagian atas. 3 itu mengangkat barang. Kita mengangkat barang, misalnya kita mengangkat tas belanjaan atau benda berat lainnya, membutuhkan kekuatan otot besar seperti otot punggung, lengan, dan kaki. Dan baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan sehari-hari motorik halus. Seperti kita makan menggunakan sendok atau garpu. Dengan tangan memerlukan koordinasi otot motorik halus. Yang kedua, menggunakan perangkat elektronik seperti kita mengetik di komputer atau mengoperasikan smartphone, handphone kita, memerlukan presisi tangan dan jari. Itu memasak, menyusun bahan-bahan kecil, memotong, atau menghias. Makanan adalah contoh teknik motorik halus yang diperlukan di dapur. Di sini saya akan memberikan kesimpulan. Jadi, perkembangan teknik motorik kasar dan halus pada anak usia dini sangat dipengaruhi
oleh berbagai faktor seperti kondisi fisik, motivasi, lingkungan, dan pengalaman. Kegiatan yang melibatkan motorik kasar dan motorik halus memainkan peran penting dalam perkembangan fisik dan konektif anak. Namun, keseimbangan antara kedua keterampilan ini sangat penting untuk memastikan anak-anak berkembang secara optimal, baik dalam hal kekuatan fisik maupun ketelitian dalam kegiatan yang memerlukan kontrol tangan atau koordinasi mata. Orang tua dan pendidik perlu menyediakan berbagai jenis kegiatan yang merangsang kedua jenis motorik ini untuk mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Nah, kali ini saya akan menggambar. Kosong ya. Gambar.